kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang topik tabel distribusi frekuensi. Setelah kalian mempelajari tentang materi ini, maka kalian diharapkan untuk memiliki kompetensi. Yang pertama, kalian diharapkan satu, mengenal tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, dapat membedakan tabel distribusi frekuensi data tunggal dan data berkelompok. Yang ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, marilah kita mulai materi kita. Kita mulai dari penyajian data. Di bawah ini ada data yang berjumlah 32 data, yaitu mulai dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, diakhiri dengan 6. Perhatikan bahwa data ini itu masih terlihat berserakan, tidak teratur, tidak dimulai dari yang terkecil, diakhiri yang paling terbesar. Nah, data yang berserakan ini supaya tampak rapi, enak dilihat dan enak dibaca, maka data ini perlu kita sajikan. Untuk menyajikan data, itu salah satunya adalah dengan membuat tabel. Perhatikan. Nah, ini adalah cara menyajikan data yang tadi berserakan. Coba kita tengok lagi data yang semula. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, 5, dan sebagainya. Perhatikan ini angka 1. Di sini banyaknya cuma 1. Angka 2, banyaknya juga cuma 1. Sekarang perhatikan. Ini nilai 1, frekuensinya 1, artinya banyak. Nilai 1 itu cuma 1. Sedangkan untuk nilai 2, banyaknya juga 1. Nilai 3, banyaknya juga 1. Nilai 4, ini banyaknya adalah 3. Coba kita tengok, betul enggak ini banyaknya 3 untuk yang 4. Oke, kita lihat. Ini 4. Ini. Kemudian ini 4, ini 4. Jadi 4-nya sebanyak 3. Oke. Jadi 4-nya sebanyak 3, 5-nya sebanyak 5, 6-nya sebanyak 6, sampai terakhir 9-nya sebanyak 2. Nah, ini adalah tabel yang berfungsi untuk menyajikan data yang berserakan tadi. Jumlahnya adalah 32. Mulai dari nilai atau data angka 1, 2 sampai dengan 9. Kemudian di samping menyajikan data dengan tabel yang bentuknya seperti ini, ada bentuk lain. Nah, sekarang perhatikan. Kalau tadi ini datanya ini masing-masing berdiri sendiri, tidak dikelompokkan, 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, 5 sendiri, sampai dengan 9 sendiri. Nah, sekarang ini dikelompokkan. Kelompok pertama 1 sampai dengan 3, kelompok kedua 4 sampai dengan 6, kelompok ketiga 7 sampai dengan 9. Perhatikan bahwa 1 sampai 3 itu terdapat 3 data atau frekuensinya 3, perhatikan. Satunya 1, 2-nya 1, 3-nya 1. Jadi 1 sampai 3 ini sebanyak 3 data. Perhatikan ini 3. Kemudian data kelompok kedua 4 sampai 6 ini banyaknya adalah 14. Kita lihat. 4-nya 3, 5-nya 6, 6-nya 6. 3 tambah 5 tambah 6 itu sebanyak 14. Nah, terakhir kelompok terakhir adalah 7 sampai dengan 9. 7-nya 8, 8-nya 5, 9-nya 2. Kita total, kita jumlah ini sebanyak 15. Nah,
Berikutnya, tabel yang sebelah kiri itu dinamakan tabel distribusi data tunggal. Kenapa tunggal? Karena ini masing-masing itu sendiri-sendiri. 1 juga sendiri sampai dengan 9 juga sendiri. Kemudian tabel yang di sebelah kanan itu disebut tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Jadi yang sebelah kiri tabel distribusi frekuensi data tunggal, yang sebelah kanan adalah tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Kenapa per kelompok? Karena memang untuk yang sebelah kanan ini datanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, sedangkan yang di sebelah kiri itu tidak dikelompokkan, sehingga disebut tabel distribusi data tunggal. Yang dikelompokkan adalah tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Oke, sekarang amati coba perbedaannya. Sekarang amati perbedaan tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Oke, sekarang coba amati. Oke, setelah kalian paham, kalian tahu bisa mengidentifikasi mana data tunggal, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data per kelompok, maka nanti kita akan mencoba untuk membuat, nanti akan saya berikan tabel, saya berikan data yang berserakan, nanti kalian diberikan tugas untuk mengelompokkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal maupun tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Jadi sampai di sini, mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.